entah isinya kerikil-kerikil atau banyak benda-benda tajam, kita harus pindahkan korban. Nah, yang pertama sebelum kita ambil ancang-ancang RJP, pastikan dulu korban itu mati atau tidak. sedikit Kalau orang mati di RJP gimana? Nah, jadi gini, kita cek dulu. Yang pertama kita cek pernapasannya. Caranya kita melakukan seperti yang pertama tadi. Bisa angkat, ditekan dan angkat, kita buka, lalu kita cek ada angin apa enggak. pinjam dulu Aduh, 100. gue temenan nih masih. Maka kita Pinjam dulu 100. enggak ada. Kenapa? Karena kita cek ada pergerakan tidak di dadanya. Kalau orang itu masih bernapas, pasti ada pergerakan. Yang kedua, tangan kita di sini, nadi karotis, Titik nadi leher. sini, sini. Terus ki anak nadi di Oh, udah ke sini. Kalau masih ada nadinya, biarpun tidak ada napasnya, kita itu tidak boleh melakukan RJP. Kalau masih ada nadinya tapi nggak ada napasnya, kita itu tidak boleh melakukan RJP karena RJP itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi jantung Nah, dan pernapasan. jadi jantung itu sudah tidak jalan, jantungnya yang tidak jalan, jantungnya bukan pernapasannya, jantung. RJP ya. RC. Jantungnya itu usahakan nadi itu ada, biarpun sedikit, itu tujuan untuk RJP. Kita cek dulu nadinya. Harusnya kalau RJP itu kita itu memakai jam. Pakai apa aja yang penting jam. Kita cek selama 10 detik. Cek nadinya, pernapasannya didengar dan kita lihat paru-parunya. Kalau masih ada nadinya, langkah yang kita lakukan itu bukan RJP, tapi bagaimana caranya napas itu ada. Kita namanya melakukan ventilasi ataupun napas buatan. Bisa pakai apa aja, tapi di medis sekarang itu tidak boleh mulut ke mulut itu sudah Ada alatnya. yang minimal kita apa ya, ada penghalangnya, entah plastik, entah sedotan, entah apa, entah buku di Nah, bisa buku juga. apa di bulan supaya menghasilkan napas buatan. Kalau emang benar-benar tidak ada nadinya, baru itu melakukan RJP untuk membalikkan fungsi jantungnya. Nah, itu juga kita lihat korbannya itu berapa lama udah tertabrak. Oh udah dari 1 jam yang lalu dia mulai tabrak handphone. Ya udah gitu, nggak bisa apa. Mau di RJP pun dia itu nggak mati. Nah, Malah bingung. mati itu ada dua, ada mati klinis dan ada mati biologis. Kalau mati klinis itu dia itu emang sudah nggak ada, tapi belum sampai 10 menit. Belum sampai 10 menit, dia itu masih bisa ditolong, kemungkinan bisa ditolong. Dan ingat RJP itu ada waktunya, 30 kali rotasi dan 2 kali sirkulasi. Itu selama 5 kali. Kan 30 kali iya kan ya? Iya. Kan 30 kali 2 kali tiup untuk membalikkan napas, terus 30 kali jantung tiup napas. Kalau kita udah capek, udah benar-benar nggak sanggup, ya udah tinggal. Yang penting kita itu didasari punya kemampuan, entah itu dari sertifikasi atau kenapa. Jadi ketika korban itu emang meninggal dan kita sudah menolongnya, kita itu udah disalahkan karena kita punya ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan pertolongan, catat apa-apa saja yang kita lakukan, dan misalkan ada luka yang mana saja. Contohlah patah tulang di kaki, terus patah tulang di tangan, entah apalah. Pundak, patah tulang Jadi pundak. ketika ada tenaga medis datang, kita tinggal nyerahin datanya itu. Jadi kita itu nolong tidak sampai dia itu hidup. Kalau udah datang, ya udah. Kita itu cuma penolong pertama, mengusahakan supaya dia baik-baik saja atau dia itu kita menolong dia semampu kita. Selebihnya kalau udah ada ambulans datang, kita lebih menyerahkan dia ke orang yang lebih profesional di bidangnya supaya dia bisa hidup. Ingat, kemampuan kita cuma PPGD,
penolong pertama, kita tidak menolong secara lanjut. Ngerti nggak? Ada orang yang lebih hebat ilmunya, ada dokter, kalau kata tulang ada dokter tulang. Nah, itu kalau dia sudah dibawa ke ambulan, ya udah, dia itu masih diserahkan orang yang lebih profesional dari kita. Entah itu dia nanti mati di sana, ya itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Itu. Oke. Wis enak sih turun. Bangun.